Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjut ke materi determinan dan inverse pada matriks. Nah, kita ke yang pertama dulu ya, ke determinan suatu matriks. Yang perlu kalian ketahui, determinan di tingkatan SMA itu ada dua macam. Yang pertama, determinan matriks ordo 2x2. Yang kedua, determinan matriks ordo 3x3. Nanti yang kita pelajari setelah ini. Nah, kita ke determinan matriks ordo 2x2 dulu. Nah, perhatikan yang ada di kotakan biru ini. Determinan dinotasikan atau disimbolkan dengan ini, det A. Nah, ini tergantung matriksnya. Misalkan matriks C, maka det C, jangan lupa ada kurungnya ya, atau seperti ini. Nah, ini seperti simbol nilai mutlak. Nah, garis A, nah ini juga matriksnya, garis. Nah, ini bacanya sama, determinan dari matriks A, ini juga sama, determinan dari matriks A. Seperti itu. Nah, misalnya diketahui matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka determinan itu adalah suatu nilai tertentu yang besarnya sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi rumusnya determinan ordo 2x2 itu diagonal yang AD ini kita kalikan, maka A kali D dikurangi yang diagonal ini BC, maka A kali D dikurangi B kali C. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya determinan. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan determinan matriks berikut. Ini ada dua matriks ya, matriks A dan matriks C. Nah, caranya gimana? Nah, begini ya. Yang pertama ini matriks A elemennya 2, negatif 3, negatif 4, 5. Ini. Nah, maka penyelesaiannya det A ini simbolnya ya, notasinya yang tadi. Karena ini matriksnya A, maka di sini juga A, determinan dari matriks A, atau bisa dinotasikan seperti ini, seperti nilai mutlak. Sama dengan, nah, ketika mau diselesaikan, ini sudah bukan kurung siku, tapi seperti ini bentuknya, seperti nilai mutlak ya. Nah, sekarang tinggal kita operasikan. Determinan rumusnya ini ya tadi, diagonal yang dari kiri ke atas kita kalikan, maka 2 kali 5 kurangi yang dari kanan atas ke bawah kali kurangi negatif 3 dikali negatif 4. Nah, maka sama dengan 2 kali 5 10 dikurangi negatif 3 kali negatif 4 12 ya, karena negatif ketemu negatif positif. Nah, seperti ini, maka hasilnya 10 dikurangi 12 negatif 2. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita ke contoh yang kedua. Ini ada matriks C. Elemennya 7, negatif 3, 2, 1. Nah, determinannya seperti apa? Seperti ini ya. Det C. Ini matriksnya matriks C, atau bisa disimbolkan dengan seperti ini. Maka sama dengan, ini ya kita tulis lagi, 7, negatif 3, 2, 1. Sekarang kita kalikan, ini 7 kali 1, kita kalikan dulu, 7 kali 1, kemudian dikurangi dengan negatif 3 kali 2, kali negatif 3 dikurangi negatif 3 kali 2. Nah, maka sama dengan 7 kali 1, 7 dikurangi negatif 3 kali 2, negatif 6. Nah, maka 7 negatif ketemu negatif, positif ya. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Nah, seperti ini ya caranya. Sekarang kita lanjut ke determinan matriks ordo 3x3 ya. Nah, di matriks ordo 3x3 ini, kali ini kita menggunakan determinan dengan cara sarus ya. Nah, oke. Untuk mempermudah saja, kita langsung ke contoh soal.
tentukan determinan dari matriks L. Nah, ini diketahui matriks L dengan elemen ini. Nah, kita disuruh mencari determinannya. Ini ordonya 3 kali 3 ya. Ini barisnya 3, kolomnya juga ada 3. Nah, gitu ya. Oke, nah penyelesaiannya. Nah, ini determinan dari L atau bisa menggunakan simbol ini seperti nilai mutlak. Ini bacanya determinan dari matriks L. Nah, ini matriksnya. Nah, kemudian untuk determinan yang ordo 3 kali 3 itu kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kita tambahkan ya, ini kolom pertama negatif 3, negatif 5, 4. Kemudian kolom kedua 0, 2, 0. Nah, seperti ini. Nah, kenapa yang ditambahkan hanya kolom pertama dan kolom kedua saja? Nah, ini sudah menjadi ketetapan di rumusnya matriks determinan ordo 3 kali 3 ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke cara penyelesaian determinan matriks ordo 3 kali 3. Kita menggunakan cara Sarus ya. Oke, coba diperhatikan. Kita mulai dari diagonal yang kiri atas. Ini negatif 3 kali 2 kali negatif 7. Nah, seperti itu. Oke, saya tulis satu persatu ya. Negatif 3 kali 2 kali negatif 7. Kemudian kita tambah dengan diagonal sebelahnya ini. Nah, diagonal sebelahnya ini 0, 13, 4 ya. Nah, ini kita kalikan 0 kali 13, 0 kali 13 kali 4. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita tambah lagi, karena ini masih searah ya. Diagonalnya masih searah, jadi kita jumlah tandanya. Nah, sekarang diagonal sebelahnya 5, negatif 5, 0. Ini 5 kali negatif 5, 5 kali negatif 5 kali 0. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai untuk yang diagonal yang ini, karena sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita kurangi dengan diagonal yang berlawanan arah. Nah, ini saya ambil dari yang ini, 5 kali 2 kali 4. 5 kali 2 kali 4. Nah, kemudian kita tambah lagi. Negatif 3 kali 13 kali 0. Kemudian ini masih sama, karena ini, oh maaf ya, ini saya belum tandain. Negatif 3 kali 13 kali 0 ditambah 0, ini ya, diagonal sebelahnya 0 kali negatif 5, 0 kali negatif 5 kali negatif 7. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kita operasikan saja perkaliannya. Negatif 3 kali 2 negatif 6 kali negatif 7, maka 42 ya, karena negatif ketemu negatif positif. Ditambah nih 0 kali 13 kali 4. Semua bilangan yang dikali 0 hasilnya 0. Ditambah, nah ini ketemu lagi pengalinya 0, maka 0 juga ya. Nah, kemudian ini tandanya kurang. Nah, kurangi 5 kali 2 10 ya, 10 kali 4 40. Ditambah, nah ini ketemu lagi pengali 0, maka langsung saja kita beri nilai 0 gitu. Ditambah, nah ini ketemu lagi 0 kali negatif 5 kali negatif 7, 0 lagi ya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu. Nah, karena di sini banyak nolnya, kita abaikan saja yang 0. Kita fokus ke yang ada nilainya saja. Di sini ada 42 dan negatif 40. Oke,
Maka 42 kita kurangi dengan 40. Nah, maka 42 dikurangi 40 hasilnya 2. Nah, maka determinan matriks ordo 3 kali 3 ini dari matriks L hasilnya adalah 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke yang kedua ya, yaitu tentang inverse suatu matriks. Nah, yang kita pelajari kali ini yaitu tentang inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi, inverse itu adalah suatu kebalikan atau lawannya gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di kotakan biru ini, ada syaratnya. Misalkan diketahui matriks A dengan elemen ini A, B, C, D. Nah, syaratnya yaitu dengan determinan A, ini ya simbolnya determinan, itu sama dengan A kali D dikurangi B kali C, itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka rumusnya inverse matriks A itu adalah, ini simbolnya A inverse ya. Nah, karena di sini matriksnya A, kalau di sini matriksnya C, maka C inverse. Nah, ini bacanya bukan A pangkat min 1 ya, tapi A inverse gitu. Nah, ini rumusnya sama dengan 1 per determinan A, karena di sini matriksnya A, kalau C ya 1 per determinan C gitu ya. Nah, maka rumusnya 1 per determinan A kita kalikan dengan matriks ini. Nah, ingat lagi ya bahwa inverse itu adalah suatu kebalikan. Maka elemen ini juga kita harus balik. Nah, baliknya gimana? Ini ya, perhatikan ada diagonal ini A, D. Ini ya. Nah, ini kita inverse atau kita balik. Maka yang A menjadi D, yang D menjadi A. Nah, gini ya. Nah, sekarang yang B, yang diagonal BC ini kita kasih negatif. Karena ini positif, jadi negatif. Nah, kalau di sini negatif, maka di sini positif. Gitu ya, karena inverse adalah kebalikan. Ingat lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A kali D negatif B negatif C A. Nah, ini asalnya dari kebalikannya ini gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal inverse matriks. Nah, di sini diketahui matriks C 5, 7, 2, 3. Ini elemennya ya. Nah, kita disuruh menentukan inverse-nya. Nah, caranya gimana? Nah, ini ya kita tulis dulu C inverse. Ini bukan C pangkat negatif 1 ya. Ini bacanya C inverse. Maka rumusnya sama ya. Ini tinggal kita ganti C, determinan C ya, karena ini matriksnya C. Maka 1 per determinan C. Nah, sekarang kita balik yang ini. Nah, kita kalikan. Ini yang diagonal 5, 3. Ini kita ubah. Kita balik ya. Yang 5 menjadi 3, yang 3 ini menjadi 5. Tinggal kita balik saja gitu ya. Ini gitu. 3 yang semulanya di bawah jadi di atas, yang 5 semulanya di atas menjadi di bawah gitu. Nah, sekarang ini yang diagonal 7 sama 2. Ini kan positif semua ya. Nah, ini positif semua. Maka kita beri tanda negatif gitu. Nah, dari yang 7, 2 positif semua, maka negatif 7 sama negatif 2. Nah, ini sudah kebalikannya dari elemen C ini gitu. Nah, sekarang tinggal kita operasikan saja. Nah, 1 per determinan C. Nah, kita cari determinan C-nya dulu. Determinan C itu ini ya, 5 kali 3. Kita tulis dulu 5 kali 3 dikurangi. Nah, yang diagonal satunya ini ya, dikurangi 7 kali 2. 7 kali 2. Nah, kita tulis lagi yang ini. Ini sudah kebalikan, enggak usah dibalik lagi ya. Nah, ini 3 negatif 7 negatif 2, 5. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja.
Ini 1/5 kali 3, 15. Dikurangi 7 kali 2 itu sama dengan 14. Nah, maka ini ditulis lagi. 3 negatif 7 negatif 2, 5. Nah, sekarang nih 15 dikurangi 14 itu 1 ya. Maka 1/1. Ini kita tulis lagi. 3 negatif 7 negatif 2, 5. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita kalikan dengan ini 1/1 ini. Nah, 1/1 itu kan 1 ya. Nah, maka sama saja 1 kali 3, 3. 1 kali negatif 7, negatif 7. 1 kali negatif 2, negatif 2. 1 kali 5, 5 ya, masih utuh. Nah, jadi inverse dari matriks C adalah ini. 3, negatif 7, negatif 2, 5. Nah, ini hasilnya.